Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Algiasa. Saya dari kelas HK21C1. Di sini saya akan menjelaskan seputar pengertian hukum pidana dan pembagian hukum pidana. Menurut Janto, memberi pengetahuan hukum pidana yaitu sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukannya. Sedangkan pembagian hukum pidana terbagi menjadi 4. Yang pertama ada hukum pidana material, hukum pidana formil, hukum pidana umum dan khusus, dan yang terakhir ada hukum pidana tertulis dan tidak tertulis. Nah, yang pertama ada hukum pidana material, yaitu hukum pidana material berisi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dengan disertai ancaman pidana. Singkatnya, hukum pidana material berisi perbuatan-perbuatan pidana. Hukum pidana material di Indonesia dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. KUHP sendiri terdiri dari 3 buku dan 569 pasal. Yang pertama yaitu buku 1 tentang ketentuan umum, yang kedua adalah buku 2 tentang kejahatan-kejahatan, dan yang ketiga buku ketiga tentang pelanggaran-pelanggaran. Kedua ada hukum pidana material. Nah, yang kedua ada hukum pidana formil, adalah aturan untuk menegakkan hukum pidana material yang secara umum memuat tentang cara bagaimana menegakkan hukum pidana material melalui suatu proses peradilan pidana. Nah, di Indonesia hukum pidana formil berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang sering disebut dengan Hukum Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Yang kedua ada hukum pidana formil. Hukum pidana formil adalah aturan untuk menegakkan hukum pidana material yang secara umum memuat tentang cara bagaimana menegakkan hukum pidana material melalui suatu proses peradilan pidana. Di Indonesia, hukum pidana formil berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang sering disebut dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, yang juga merupakan karya agung bangsa Indonesia. Ini berisi tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana. KUHP terdiri dari 22 bab dan 286 pasal. Ada hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditunjukkan dan berlaku untuk semua kewarganegaraan sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Nah, sedangkan hukum pidana khusus ialah pembagian hukum pidana yang didasarkan pada subjek hukumnya maupun atas dasar pengaturannya. Dilihat dari subjek hukumnya, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berbentuk oleh negara hanya dikhususkan berlaku pada subjek hukum tertentu saja. Misalkan hukum pidana militer HPM merupakan hukum pidana khusus tertentu di dunia yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang menjadi anggota militer aktif. Yang keempat dan sekaligus yang terakhir yaitu hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Pembagian hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis jarang ditemukan karena sifat dan karakter hukumnya pidana pada dasarnya tertulis. Hal ini didasarkan pada asas legalitas nullum delictum atau nullum peona sans praectum lege peonali. Juga terkandung prinsip lex scripta yang berarti aturan pidana haruslah tertulis. Bentuk hukum pidana tertulis antara lain KUHP, KUAP, dan hukum pidana di luar kondipasi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum pidana tidak tertulis juga disebut juga hukum pidana adat yang diberlakukannya, dipertahankan dan dapat dipaksakan oleh masyarakat adat setempat. Dalam praktiknya, eksekusi pemberlakuan pidana adat dapat diterapkan dalam kasus Loka Sanggraha pada putusan MA nomor 185 KKR-1978 yang didasari pada pasal 5 3B Undang-Undang nomor 1 DRT-1951 meskipun UU tersebut memberlakukan hukum pidana adat dalam arti sangat terbatas.
Itu saja penjelasan dari saya mengenai pengertian hukum pidana dan pembagian-pembagiannya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kurang-kurang kata dan salah pengucapan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.